Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Oke, Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan proses belajar mengajar secara daring. Nah, sebelum kita masuk kepada materi hari ini, Ibu akan cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Yanda dan Yandi, Bu. Oke, si kembar ya, Yanda dan Yandi. Oke, kita mulai perkuliahan hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi hari ini kita masuk kepada objek dari kriminologi. Nah, kita sebagai mahasiswa hukum yang sudah mempelajari mata kuliah kriminologi harus bisa menganalisa kasus dalam rangka menentukan siapa sebenarnya yang menjadi hal pokok dalam kriminologi tersebut. Nah, seperti yang kita bicarakan minggu yang lalu, bahwasanya kita sudah membahas tentang pengertian dari kriminologi. Ayo, siapa yang bisa ngulangin kembali pengertian dari kriminologi tersebut? Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, sebab terjadinya kejahatan, dan upaya dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Oke, bagus, Fadila ya. Nah, jadi kriminologi ini bukan mempelajari bagaimana cara berbuat jahat, namun kita akan melihat bagaimana bentuk kejahatan dan siapa yang menjadi pelaku kejahatan, bagaimana reaksi dari masyarakat, dan apa sebab-sebab terjadinya kejahatan, sehingga kita bisa mengetahui apa upaya dalam rangka penanggulangan dari kejahatan tersebut. Nah, kita lanjut yang berikutnya, yaitu kita akan melihat capaian dari pembelajaran objek kriminologi ini. Nah, untuk yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan apa bentuk dari perbuatan kejahatan. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan siapa pelaku kejahatan tersebut. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana reaksi masyarakat sebelum dan sesudah terjadinya kejahatan. Yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan apa saja upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Nah, sehingga capaian pembelajaran ini harus bisa kita realisasikan sebagai mahasiswa hukum. Nah, untuk manfaat dari materi perkuliahan, nah kita lihat ini yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui tentang kejahatan, pelaku kejahatan, reaksi masyarakat, serta upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisa kasus kejahatan sehingga mampu menemukan objek dari kriminologi. Nah, itu saja untuk capaian pembelajaran dan manfaat materi perkuliahan hari ini. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Bu. Baik, kita lanjut kepada materi yang utama, yaitu objek kriminologi. Nah, apa itu objek? Sesuatu yang menjadi sasaran. Oke, boleh. Sesuatu yang menjadi sasaran. Yang lain? Hal pokok. Oke, hal pokok yang dibicarakan. Nah, jadi objek dalam kriminologi ini merupakan suatu hal yang menjadi sasaran utama yang dibahas di dalam kriminologi. Apa saja dia? Kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan. Oke, bagus. Nah, kita lihat satu persatu yang menjadi objek dari kriminologi ini, yaitu kejahatan ya. Kita lihat yang pertama yaitu kejahatan. Nah, kejahatan di sini Ibu mengambil pengertian dari berbagai sumber, baik dari Kamus Bahasa Indonesia, menurut para ahli, secara praktis dan secara yuridis. Kalau kita lihat yang pertama, menurut Kamus Bahasa Indonesia, yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Nah, kalau dikatakan secara hukum tertulis di dalam hukum pidana, itu seperti apa? Oke, yang dituangkan di dalam KUHP, benar sekali. Karena apa? Karena di dalam KUHP dinyatakan dengan kalimat melakukan
perbuatan. Nah, seperti apa? Seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan lain sebagainya. Nah, terus untuk menurut para ahli di sini dia menyatakan bahwasanya perbuatan yang melanggar hukum pidana. Nah, terus kejahatan secara praktis, pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat. Nah, kejahatan secara yuridis, setiap perbuatan ataupun kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat. Nah, makanya yang diatur secara peraturan perundang-undangan pidana negara. Nah, selanjutnya kita lihat tipologi dari kejahatan. Nah, di sini menurut para ahli, Marshall dia menyatakan bahwa tipologi kejahatan di sini didasarkan menjadi 4 karakteristik. Nah, yang pertama, karir penjahat dari si pelanggar hukum. Yang kedua, sejauh mana perilaku itu memperoleh dukungan kelompok. Dan yang ketiga, hubungan timbal balik antara kejahatan dan pola-pola perilaku yang sah. Dan yang keempat, yaitu reaksi sosial terhadap kejahatan. Dari tipologi kejahatan dari 4 karakteristik ini berlaku bagi mereka individunya masing-masing. Sehingga ada yang dikatakan sebagai kejahatan terorganisasi ataupun kejahatan yang dijadikan sebagai bisnis. Nah, otomatis kalau dilihat dari menurut Marshall ini reaksi sosial terhadap kejahatan, bagaimana masyarakat bisa menerima dan atau tidak menerima perilaku yang dilakukan oleh kejahatan tersebut. Oke, kedua kita lihat yaitu pelaku kejahatan. Nah, istilah penjahat di sini tidak ada di dalam hukum pidana, namun penjahat ini merupakan istilah dalam ilmu sosial atau kriminologi. Nah, penjahat dalam hukum pidana itu terbagi ya, apa saja dia? Tersangka, terpidana, dan narapidana. Oke, jadi dikatakan tersangka kapan? Apabila perkaranya di tingkat penyidikan. Nah, dikatakan terdakwa ketika kasusnya sudah sampai ke sidang pengadilan. Terus terpidana, nah ini merupakan hakim bahwasanya apabila hakim berpendapat ia bersalah dan cukup alat bukti untuk membuktikan kesalahannya. Dikatakan narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman. Nah, inilah bahasa-bahasa pelaku kejahatan yang kita kenal di dalam kriminologi. Nah, selanjutnya kita lihat untuk klasifikasi penjahat. Nah, di sini Matteo dan Moreo dia membagi penjahat itu menjadi 3. Ada dikatakan sebagai penjahat profesional yang menghabiskan masa hidupnya dengan kegiatan kriminal. Ini sudah dijadikan sebagai kebiasaan bagi individu mereka mencari uang dengan cara kejahatan. Nah, gitu. Terus yang kedua, penjahat eksidental yang yaitu melakukan kejahatan sebagai akibat situasi lingkungan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. Selanjutnya, penjahat terbiasa yang terus-menerus melakukan kejahatan oleh karena kurangnya pengendalian diri. Nah, mungkin ini merupakan salah satu bentuk kekurangan yang dimiliki oleh seseorang sehingga dia sudah terbiasa untuk melakukan kejahatan. Nah, selanjutnya kita lihat poin yang ketiga, yaitu reaksi masyarakat. Reaksi sosial ini terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan tidak diukur dari besar atau kecilnya kasus kejahatan, tetapi dilihat dari bentuk reaksi masyarakat sebelum dan sesudah terjadinya kejahatan. Makanya untuk reaksi masyarakat ini dibagi menjadi 2 pula. Yang pertama ada yang namanya reaksi preventif dan ada reaksi represif. Kalau preventif berarti sebelum terjadinya kejahatan. Nah, apa yang dilakukan oleh masyarakat ketika sebelum terjadinya kejahatan? Yang pertama, tidak memakai perhiasan yang mencolok. Yang kedua, tidak meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Oke, berarti ketiga-tiga ini harus ada di setiap individu dalam rangka sebelum terjadinya kejahatan. Jadi hal-hal inilah yang perlu diingatkan kepada masyarakat itu sendiri. Nah, kalau dia reaksi represif atau setelah terjadinya kejahatan, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat?
Yang pertama, ikut memberikan kesaksian terhadap kejahatan yang dilihat. Yang kedua, memberikan keterangan yang jelas terhadap peristiwa kejahatan. Yang ketiga, membantu kepolisian untuk mengungkap terjadinya kejahatan. Oke, nah jadi kalau kita lihat dari reaksi masyarakat ini sangat menentukan terjadinya kejahatan. Karena apa? Karena perbuatan kejahatan terjadi dalam masyarakat dan pelakunya juga berasal dari masyarakat itu sendiri. Ya, jadi kesemuanya ini bentuk reaksi preventif dan represif benar-benar dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Oke, yang keempat, poin yang keempat yaitu upaya penanggulangan. Nah, upaya penanggulangan di sini bisa kita lihat bahwasanya suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Jadi upaya penanggulangan ini bisa sifatnya pencegahan dan juga bisa sifatnya penindakan. Nah, kita lihat yang pertama yaitu tindakan preventif. Nah, tindakan preventif sama dengan reaksi masyarakat, ini merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Berarti sebelum ya. Nah, kalau begini, apa sih bentuk contoh dari tindakan preventif ini? Memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum, memang masuk dari slogan-slogan melaksanakan ronda malam. Nah, jadi kalau kita lihat beberapa contoh yang diberikan oleh Vita di sini, ini merupakan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh para penegak hukum kita, misal seperti kepolisian. Nah, karena kepolisianlah yang memang harus membackup bagaimana caranya upaya penanggulangan kejahatan ini bisa dilaksanakan secara efektif. Nah, tadi contohnya melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum. Siapa yang melakukan? Nah, pihak kepolisian yang berada di bawah, yang paling bawah. Nah, salah satu contohnya adalah Babin Kamtibmas. Nah, itu dia. Nah, terus kalau kita lihat untuk tindakan represifnya, nah ini segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Nah, apa yang harus dilakukan oleh lembaga penegak hukumnya? Memberi hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan. Terus yang kedua, cara-cara penegak hukum dalam melakukan proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan sampai pembinaan narapidana. Yang ketiga, menekan jumlah kejahatan. Oke, berarti kalau kita lihat untuk tindakan represif ini, kesemuanya itu adalah sifatnya setelah terjadi tindak pidana. Karena memang ini bentuk tugas aparatur dari penegakan hukum, dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, sampai kepada LP. Ya, nah jadi untuk menekan jumlah kejahatan itu benar-benar dilakukan oleh lembaga kepolisian saja. Namun di sini kita tidak bisa melihat dari segi penegak hukum saja, namun di sini harus adanya kerjasama dengan masyarakat. Nah, baik yang ada di pemerintahan nagari atau kelurahan dan lain sebagainya. Ini sangat menentukan dalam rangka menekan angka kejahatan. Oke, itu saja materi kita hari ini. Kira-kira bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, Ibu persilakan. Mau bertanya? Cindy, Bu. Oke, silakan Cindy. Untuk upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum, apakah hanya upaya preventif dan represif saja, Bu? Oh, gitu. Oke. Nah, dari pertanyaan Cindy tadi, siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bisa? Bila aja jawab, Bu. Oke, Anissa ya. Oke, silakan Anissa. Ada lagi bentuk upaya penanggulangan kejahatan secara preventif ini merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan
menghindari munculnya potensi-potensi terjadi permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Oke, nah sebenarnya upaya sebelum dan sesudah terjadinya kejahatan di sini sebenarnya sudah mewakili dari upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dan represif. Namun kalau kita lihat ada lagi yang secara preemptif itu karena sifatnya tetap mengajak ya masyarakat dalam rangka melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan. Nah, baik itu saja materi kita. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Kesimpulannya bahwa objek dari kriminologi merupakan sasaran utama yang harus ada dalam menentukan lagi itu adalah kejahatan atau perbuatannya, penjahat atau pelaku kejahatan, reaksi masyarakat, dan upaya penanggulangan kejahatan. Oke, bagus. Nah, itu kesimpulan materi kita hari ini tentang objek dari kriminologi. Nah, untuk tugas, silakan Ananda cari satu kasus kejahatan. Setelah itu, analisa dan identifikasi poin-poin yang terdapat dalam objek kriminologi. Nah, silakan dikirim papernya ke email Ibu. Nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.